Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya si guru kampung belajar dan berbagi. Di kesempatan video yang ke-6 ini, saya akan berbagi tentang ukuran pemusatan data, masih di ukuran pemusatan data, yaitu modus. Apa itu modus? Yuk kita ikuti video ini dengan pelan-pelan saja. Ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus. Apa itu modus? Ya, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling tinggi. Nah, jadi kita eh, garis bawahi di sini frekuensinya paling tinggi. Nah, itu modus. Bukan modal dusta ya. Data yang belum dikelompokkan bisa saja memiliki lebih dari satu modus. Nah, kita garis bawahi di sini, data yang belum dikelompokkan ini modusnya itu bisa lebih dari satu. Data yang memiliki satu modus disebut dengan monomodus. Nah, ya, kalau modusnya cuma satu disebutnya dengan monomodus. Sedangkan kalau data yang memiliki lebih dari satu modus, boleh dua, tiga, dan selanjutnya itu disebut dengan bimodus. Oke. Contoh untuk modus data tunggal. Nah, tentukan modus dari ini nomor satu. Datanya adalah 57856578995. Kita cari frekuensinya yang dari data ini, dari angka-angka ini, mana yang frekuensinya lebih tinggi. Oke, kita lihat kalau 5 ada berapa biji ya? 1, 2, 3, 4. Kalau 5 ada 4 biji. Kalau 7 ada 1, 2. Kalau 8 ada 1, 2, 6-nya ada 1. Ini ada 1. Oh, berarti modusnya sama dengan 5. Oke, ya. Nah, ini modusnya jenis apa nih? Ya, kalau kita sangkutin sama di sini berarti modusnya adalah monomodus. Nah, monomodus. Karena dia hanya satu. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Ada 7, 7, 8, 6, sorry. Contoh yang kedua, 7, 7, 8, 5, 6, 5, 8, 7, 9, 8. Oke, 7-nya ada berapa? Oh, ada 3, 1, 2, 3. 8-nya ada 1, 2, 3. 5-nya ada 2. 6-nya ada 1, 9-nya ada 1. Berarti modusnya, nah, 7-nya ada berapa tadi? Ada 3. Kemudian 8-nya ada berapa? Ada 3. Berarti modusnya ini ada 2 nih, yaitu 7 dan 8. Ya. Nah, ini disebut dengan bimodus. Oke. Itu ya, gampang. Oke. Lanjut untuk modus data kelompok. Modus data kelompok ditentukan dengan formula B ditambah P B1 per B1 ditambah B2. Keterangannya adalah seperti ini. B itu adalah batas bawah kelas modus. P-nya tetap sama dengan rumus median. Sama, P-nya adalah interval. B1, B1 adalah frekuensi kelas modus dikurang sebelumnya atau selisih ya, selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian kalau B2 frekuensi kelas modus dikurang sesudahnya. Oke. Kita masuk ke contoh ya supaya lebih mudah. Tentukan modus dari data berikut. Nah, datanya adalah data yang sama dari video sebelumnya. Oke, datanya 52 sampai 58 ada 2 orang, 59 sampai 65 ada 6 orang, dan selanjutnya n-nya sama dengan 50. Nah, yang kita harus tentukan pertama yaitu kelas modusnya. Kelas modus ditentukan dari frekuensi tertinggi. Kita lihat frekuensi tertinggi di sini berapa? Oh, ternyata dia frekuensi yang tertinggi adalah 20. Maka kita tandain kelas ini nih. Nah, kita
Kita tandain kelas ini sebagai kelas modus. Nah, ya, kelas modusnya di antara nilai 73 sampai 79 itu adalah nilai modusnya. 73 sampai 79. Maka kelas modusnya terdapat di kelas 73 sampai 79. Selanjutnya kita tentukan B. B itu batas bawah ya. Batas bawahnya berarti di sini nih 73 dikurangi 0,5, hasilnya 72,5. Lanjut kita tentukan juga P-nya. P itu panjang kelasnya 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. P-nya 7. P-nya 7. Lanjutnya kita tentukan B1. Oke, B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas sebelumnya 7. Frekuensi kelas modusnya 20, berarti 20 dikurangi 7 dapat 13. Selanjutnya B2. B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas setelahnya. Berarti 20 dikurangi 8, 13. Oke, tinggal kita cemplungin aja ke rumus. B ditambah P dikali dengan B1 per B1 tambah B2. Oke, B1-nya 13, B2-nya 12, B-nya adalah 72,5, P-nya 7. Sesuai dengan ini ya. Nah, jangan lari dari sini. Modusnya berarti seperti ini. Nah, ini kita jumlahin dulu satu-satu. Kita selesaiin dulu yang di dalam kurung ya. Berarti 13 tambah 12 itu 15, 25 maksud saya. 13 tambah 12, 25. Terus, nah, dari mana dapat 91? 91 ini bisa kita kalikan di sini nih. 7 dikali 13, ya, 91 per 25. Kemudian 91 ini kita bagi dengan 25, dapatlah 3,64. Nah, kita totalin dengan B. B-nya kan 72,5 ditambah dengan 3,64, hasilnya adalah 76,14. Ini merupakan modus untuk data kelompok dengan distribusinya seperti ini. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.